Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Kusumawardani dari kelas Administrasi Bisnis 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan data validation pada Excel. Nah, di sini saya gunakan laporan penerimaan barang toko ATK Jaya. Di sini terdapat kolom kode barang, nama barang, jumlah barang, tanggal diterima, waktu diterima, kondisi saat diterima. Nah, dalam kondisi saat diterima ini, dalam pengisiannya kita gunakan tabel bantuan di sebelah sini. Yang berarti baik itu kondisi barang saat diterima itu dalam keadaan yang baik atau rusak sebagian. Nah, pertama-tama untuk kode barang, untuk pengisian kode barang, kita blok terlebih dahulu, kemudian pilih data validation, kita gunakan yang text length. Untuk datanya, kita pilih yang equal to, dan length-nya kita gunakan 5. Untuk input message-nya, kita isi kode barang dengan input message jumlah karakter harus sama dengan 5. Nah, untuk error alert-nya, kita pilih style-nya yang information dengan titel input tidak sesuai. Nah, error message-nya kita isi dengan jumlah karakter tidak sama dengan 5 karakter. Klik OK. Nah, di sini sudah ada instruksinya dalam instruksi untuk pengisiannya. Mohon maaf, kita ganti terlebih dahulu. Input message-nya yaitu jumlah karakter harus sama dengan 5 karakter. Agar lebih jelas. Nah, setelah itu kita isi untuk kode barangnya, misalkan AB120. Bisa diisi. Nah, jika kita masukkan kode barang dengan jumlah karakter kurang dari 5. Nah, tidak bisa, akan muncul seperti ini. Maka dalam pengisiannya kita harus memasukkan karakternya sama dengan 5. Misalkan kita isi 6 karakter begitu, nah akan muncul juga seperti ini. Kemudian kita isi saja untuk kode barangnya. Setelah selesai, kita beralih ke jumlah barang. Nah, untuk jumlah barang ini, kita isi yaitu dengan blok kolomnya terlebih dahulu. Pilih data validation. Di sini kita gunakan yang less than. Untuk maksimumnya, kita pilih yang 31. Berarti data yang kita masukkan harus kurang dari 31. Input message-nya, data yang dimasukkan harus kurang dari 31 dengan error alert-nya input tidak sesuai atau data yang dimasukkan tidak kurang dari 31. Nah, di sini sudah ada instruksinya, yaitu data yang dimasukkan harus kurang dari 31. Kemudian kita isi saja, jika datanya misalkan 10, maka masih bisa dimasukkan. Nah, jika datanya misalkan 31, apakah masih bisa? Nah, tidak bisa. Kita coba yang lebih dari 31, misalkan 32, begitu juga tidak bisa. Maka dalam pengisiannya kita harus
menyesuaikan dengan ketentuan dari data validation yang telah kita buat tadi. Misalkan kita isi 20, 25, 30, 20, 16, 18, 20, 10, 15. Setelah selesai, kita ke kolom berikutnya, yaitu ke tanggal diterima. Untuk tanggal diterima ini, kita blok terlebih dahulu. Kemudian pilih data validation. Allow-nya kita pilih date. Untuk datanya kita pilih yang between. Nah, start date-nya itu misalkan tanggal 9 bulan 11 2020 sampai tanggal 17 bulan 11 2020. Nah, nanti dalam pengisiannya kita hanya bisa mengisi tanggalnya ini pada rentang tanggal yang telah dibuat, yaitu mulai tanggal 9 sampai tanggal 17. Untuk input message-nya, yaitu tanggal barang diterima, yaitu ini kita tulis tanggal yang dimasukkan harus berada pada rentang 9 bulan 11 2020 sampai tanggal 17 tanggal 17 bulan 11 2020. Untuk error alert-nya kita pilih yang information. Nah, kita masukkan input tidak sesuai dengan error message-nya. Tanggal yang dimasukkan tidak berada pada rentang 9 bulan 11 2020 sampai 17 bulan 11 2020. Nah, di sini sudah ada. Tanggal yang dimasukkan harus berada pada rentang 9 November 2020 sampai 17 November 2020. Misalkan kita isi tanggal 9 bulan 11 2020. Bisa. Misalkan kita isi di sini tanggal 17 bulan 11 2020 bisa. Nah, jika kita isi yang melebihi atau tidak sesuai dengan tidak pada rentang tanggal 9 bulan 11 sampai tanggal 17 bulan 11, misalkan tanggal 18 bulan 11 2020, nah, maka akan muncul information seperti ini. Berarti tidak bisa. Berarti dalam pengisiannya kita harus sesuai dengan ketentuannya tadi. Misalkan kita isi tanggal 10 bulan 11 2020. Tanggal 10 bulan 11 2020. Ini kita isi tanggal 13 bulan 11 2020. Sini kita isi dengan 14 11 2020. Nah, setelah selesai, kita beralih ke kolom berikutnya, yaitu waktu diterima. Waktu diterima ini kita gunakan jam ya. Jadi kita blok terlebih dahulu, kemudian pilih data validation dengan settingnya yang time. Yaitu kita gunakan data yang not between, yaitu tidak berada di antara jam tersebut. Misalkan jam 12.00 dan jam
13. Kemudian kita isi input message-nya dengan titel waktu barang diterima. Begitu dengan input message-nya sesuai dengan ketentuan yang telah kita buat tadi, yaitu waktu yang dimasukkan tidak boleh berada pada rentang, kita buat pada pukul 12.00 sampai pukul 13.00. Untuk error alert-nya, kita pilih yang information dengan titel input tidak sesuai error message-nya, waktu yang dimasukkan berada pada rentang pukul 12 sampai 13. Klik OK. Nah, di sini sudah tertera waktu yang dimasukkan tidak boleh berada pada pukul 12.00 hingga 13.00. Nah, misalkan kita isi 11.59. Nah, maka masih bisa. Nah, jika kita isi 12.00, tidak akan bisa. Atau 12:05, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Maka kita isi saja, misalkan pukul 9, pukul 8.30, 9.45, 10.30, 15, 13.05, 11.00, 10.50, dan pukul 11. Nah, kemudian yaitu kolom terakhir, kondisi barang saat diterima. Ini nanti kita gunakan data validation yang list. Nah, untuk sebagiannya kita isi menggunakan tabel bantuan. Tabel bantuan di sebelah sini, maka kita blok sebagian saja, kemudian pilih data validation. Kemudian untuk settingnya, kita pilih yang list. Nah, untuk source-nya ini, untuk menggunakan tabel bantuan ini, yaitu klik, kemudian ini di blok, enter. Nah, seperti ini langsung. Nah, maka di sampingnya akan ada tanda seperti ini. Jadi dalam pengisiannya sangat mudah, kita tinggal pilih yang mana. Misalkan kondisi barang kertas A4 70 gram, datangnya itu rusak sebagian, maka kita isi dengan pilih yang rusak sebagian. Kemudian jika paperclip ini barangnya datang dalam keadaan baik, maka kita pilih yang baik. Nah, kemudian untuk tabel yang di bawahnya ini kan belum ada pilihannya. Maka kita blok terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan cara pengisian secara langsung. Pilih allow-nya yang list, search-nya kita pilih. Misalkan kita balik, rusak sebagian, dan baik. Nah, maka akan ada pilihannya seperti ini juga. Nah, kita isi sesuai dengan kondisi barang yang diterima pada saat itu. Misalkan ini baik, ini rusak sebagian, ini barang diterima dalam keadaan baik, ini juga.
Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.